Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali di Diklat Metodologi Penelitian. Ini adalah pertemuan ketiga ya. Insya Allah waktu kita tidak lebih dari 10 menit, karena ini adalah bentuknya micro teaching. Baik, saudara-saudara, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, menurut keyakinan masing-masing ya, berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, saudara-saudara, Bapak mulai absen dulu ya. Yang pertama, Saudari Laila Nasyaliah, hadir? Hadir, Pak. Oh, alhamdulillah. Suaranya agak gema ya. Kemudian selanjutnya Saudara Idrus Afandi, hadir? Hadir, Pak. Oh, alhamdulillah. Saudara Sukimin, hadir nggak Sukimin? Tarjo hadir nggak Tarjo? Sepertinya tidak hadir, Pak. Ya, ini harus dihubungi nanti ya. Kalian sebagai teman harus menghubungi ya, harus dihubungi teman-temannya. Ini bentuk kooperatif antar sesama peserta diklat ya, supaya kita bisa maju bersama. Ya. Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif ya. Ini adalah pertemuan ketiga. Pertemuan pertamanya kemarin adalah pengembangan, pertemuan keduanya adalah kualitatif. Nah, pertemuan ketiga ini adalah metode kuantitatif. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang aturannya ya. Jadi selama pembelajaran dilaksanakan, teman-teman atau saudara-saudara di-mute ya mikrofonnya supaya tidak mengganggu. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan sampaikan di chat. Bapak akan baca, kemudian Bapak akan ulas. Tapi jika ada pertanyaan yang membutuhkan lisan, silahkan angkat tangan dengan fitur raise hand ya. Nanti akan Bapak persilahkan untuk unmute, kemudian saudara boleh bertanya. Baik, mungkin kita peregangan dulu, biar nggak terlalu serius ya, biar kita lebih bisa menyerap materi dengan baik ya. Silahkan melakukan peregangan dengan menggerak-gerakkan kepala ke kanan dan ke kiri ya. Ini wajah-wajah ngantuk semua nih ya. Ya, sudah seger ya, alhamdulillah. Baik, Bapak akan mulai dengan share screen. Sebentar ya. Share. Apakah sudah muncul di layar teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, baik. Silahkan di-mute dulu ya. Bapak akan sedikit menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Baik, yang pertama. Identitas diklat ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Nama mata kuliahnya, mata diklatnya adalah metodologi penelitian. Pertemuan ketiga, alokasi waktu 10 menit. Bapak akan mulai dari pengertian. Nanti jika tidak jelas, silahkan lewat chat atau raise hand. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Nah, saudara-saudara bisa melihat bagian kata yang sudah Bapak berikan tanda merah. Itu adalah kata kunci. Di situ ada penelitian ilmiah. Ya, penelitian ilmiah itu maksudnya melalui berbagai macam jenis observasi atau tindakan-tindakan. Ya, jadi ilmiah itu dia bisa dikatakan sebagai sebuah ilmiah ketika dia sudah berhasil lolos hasil uji.
Nah, ya, itu adalah kata kunci yang pertama. Kemudian dia ada kata kunci yang kedua, yaitu sistematis. Sistematis itu urut, tertib, sesuai dengan langkah-langkah prosedural terhadap bagian-bagian. Nah, bagian-bagiannya apa? Ada analisis kebutuhan, kemudian ada diagnosa masalah, kemudian ada perumusan masalah, kemudian ada pengambilan sampel dan penentuan populasi, ya. Kemudian ada validasi, kemudian ada normalitas, homogenitas, barulah uji hipotesis. Dan fenomena. Nah, fenomena ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang terjadi di lapangan. Itu namanya fenomena. Penemuan fakta. Jelasnya seperti itu ya. Penemuan fakta yang ada di lapangan. Serta kausalitas. Nah, kausalitas ini kenapa kok merah juga? Ini adalah kata yang sering keluar namun tidak dipahami oleh para peserta diklat. Kausalitas itu adalah hubungan sebab dan akibat antara hubungan-hubungannya pada masing-masing variabel. Nah, variabelnya itu terdapat pada bagian-bagian. Baik, sampai di sini sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan? Tidak ada? Ayolah, kalian membayar 10 juta mahal untuk diklat ini. Jadi kalian harus mengekspor banyak pengetahuan, ya. Jika tidak jelas, silahkan bertanya, ya. Tidak apa-apa. Baik, jika memang tidak ada, Bapak akan lanjutkan, ya. Ini diam bukan berarti jelas nih, biasanya malah nggak paham. Tapi boleh ditanyakan nanti, ya. Baik, Bapak akan lanjut ke jenis penelitian kuantitatif, saudara-saudara, ya. Secara garis besar, penelitian kuantitatif yang dipakai di lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga yang lain, ya, karena diklat kita khususnya adalah tema pendidikan, itu ada dua, penelitian komparatif dan penelitian asosiatif. Komparatif, ya, compare dari bahasa Inggris, ya, ini Mas Idrus latar belakangnya bahasa Inggris pasti sudah sangat mengerti, ya. Komparatif itu membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Sebagaimana contoh, metode pembelajaran discovery dibandingkan dengan inquiry. Nah, ini harus levelnya seimbang, ya, saudara-saudara, ya. Kalau discovery dengan konvensional itu sangat tidak seimbang, karena konvensional itu sangat tradisional, menggunakan ceramah, sedangkan discovery itu dengan menggunakan penemuan. Nah, discovery ini boleh dibandingkan dengan problem based learning, PBL, ya, atau yang lainnya. Nah, kalau konvensional boleh dibandingkan dengan CTL, contextual learning, ya, contextual learning. Kemudian ada yang kedua itu adalah penelitian asosiatif, teman-teman, saudara-saudara. Asosiatif ini adalah hubungan, ya, asosiasi, ya. Jadi kalau ada asosiasi negara A dengan negara B itu adalah hubungan diplomatis. Itu kalau bahasa. Nah, kalau dalam penelitian itu adalah asosiatif antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ada suara yang gema ini. Mungkin bisa di mute dulu. Nah, atau mungkin ada yang mau bertanya dulu. Tidak apa-apa kalau ada pertanyaan. Cukup? Lanjut? Ya, karena tidak ada respon, Bapak lanjut lagi, ya. Ayo, Lanjut, ini kita Pak. buat seinteraktif mungkin, ya. Yes, terima kasih Mbak Laila. Mbak Laila ini sepertinya sudah agak paham, ya. Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian kuantitatif yang tipe komparatif, ya. Dia merupakan perbandingan antara dua atau lebih objek yang berbeda. Sebagaimana tadi Bapak jelaskan, ada pulpen, ada pensil, ada spidol. Fungsinya sama-sama untuk memakai menulis. Namun penulisan di kertas yang seperti apa? Nah, itu adalah komparatif. Kemudian ciri yang kedua adalah masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Karena pulpen ini mungkin saja dipakai untuk menulis di kertas yang ada garisnya. Sedangkan spidol itu dipakai untuk menulis atau bahkan mewarnai pada kertas yang tidak ada garis. Itu adalah sifat yang berdiri sendiri. Kemudian, objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik. Kalau tidak jelas, tidak bisa dibandingkan, ya.
katakanlah pulpennya manusia dengan kalamullah. Nah, itu kan tidak bisa dibandingkan ya. Tentang penanya Allah gitu ya, itu tidak bisa ya. Jadi semuanya itu harus jelas dan spesifik. Itu adalah ciri-ciri metode penelitian komparatif. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan lagi tentang ciri-ciri penelitian asosiatif. Secara garis besar, asosiatif itu ada 3, walaupun memang masih banyak sekali ya hubungan-hubungannya penelitian. Yang pertama adalah hubungan kausal. Kausal ini tadi sudah Bapak jelaskan. Tadi apa, Mas Idrus? Kausal apa, Mas Idrus? Hubungan antar variabel, Pak. Hubungan antar variabel. Mbak Laila apa? Kausal. Ayo, baru 5 menit. Anda ini bayar 10 juta. Masa lupa 55 menit ya? Tidak boleh seperti itu ya. Didengarkan ya. Didengarkan baik. Dicatat. Kausal itu adalah sebab akibat antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kemudian hubungan simetris. Bedanya hubungan kausal dengan hubungan simetris. Kalau kausal itu ada hubungan sebab dan akibat. Nah, hubungan simetris ini tidak pernah diketahui tentang hubungannya apa. Contohnya seperti ini. Kalau kausal, jika kita kehujanan, kita akan sakit demam. Itu adalah kausalitas. Kalau tidak kausal seperti ini. Hubungan hewan yang turun dari gunung dengan bencana alam. Nah, itu tidak pernah diketahui sebab akibat. Ya. Itu tidak pernah diketahui. Nah, itu adalah hubungan yang simetris. Selanjutnya yang terakhir itu adalah hubungan interaktif atau timbal balik. Nah, ini satu variabel dengan variabel yang lainnya itu berhubungan, ya, saling memberikan pengaruh. Contohnya apa? Hubungan mahasiswa berprestasi dengan yang mendapatkan beasiswa. Nah, ini saling mempengaruhi. Jika kita sebutkan berprestasi, mungkin dia akan mendapatkan beasiswa. Sebaliknya, jika dia mendapatkan beasiswa, mungkin saja dia berprestasi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari komparatif dan asosiatif. Baik, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Saya Pak, saya Putri. Baik. Ya, Putri, Mbak Putri. Oh, tadi belum di absen Mbak Putri. Iya, Pak. Iya, Mbak Putri. Oh iya, ada ini Mbak Putri. Saya kira ini murid gelap ini tidak masuk absen. Ya, Mbak Putri, pertanyaannya apa? Tadi kan Bapak menjelaskan mengenai hubungan kausal dan hubungan interaktif. Kan kalau kausal kan sebab akibat. Tadi kan kalau interaktif kan kayak contohnya kalau berprestasi dia dapat beasiswa. Itu hampir sama kayak kausal nggak sih Pak? Karena kan kalau misalkan sebab akibat juga ketika dia dapat prestasi otomatis dapat beasiswa. Sepertinya contohnya hampir sama kausal. Jadi belum bisa membedakan. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Putri ya. Jika hubungan kausal itu hampir mirip dengan hubungan interaktif, tapi ada perbedaan. Perbedaannya ada di mana? Jika hubungan kausal antara sebab dan akibat itu tidak bisa terbalik. Akibat tidak mempengaruhi sebab. Jadi contohnya ya, sebagaimana contoh pengaruh rajin belajar dengan ranking 1. Nah, ini sering orang-orang tidak ketahui ya. Bahwasanya orang yang ranking 1 mungkin aja dia tidak pernah belajar. Mungkin aja ada orang dalam, kan begitu ya. Jadi tiba-tiba siswa ini ranking 1. Nah, kalau hubungan interaktif antara sebab dan akibat itu bisa saling mempengaruhi dua-duanya. Akibat bisa menjadi sebab bisa menjadi akibat. Bagaimana, Saudara Putri? Paham? Pak, paham Pak. Ya, Mas Idrus ada Iya Pak, yang ditanyakan? terkait Ya, silakan. fenomena untuk penelitian komparatif dan asosiatif itu bagaimana Pak? Apa sama atau berbeda? Nah, ini yang akan menjadi latihan Anda setelah ini ya. Bapak akan menayangkan slide, kemudian Bapak akan mencoba menanya kepada teman-teman. Kira-kira sejauh mana bisa
meneliti fenomena antara komparatif dan asosiatif. Ya, nah, Baik, karena ini Sukimin dan Tarjo sudah hadir belum? Belum ya? belum Pak, Oh izin. ya, nggak apa-apa ya. Oh izin, Izin izin mungkin ya. Oh ya, ada ke Malang. nanti pindah ke Malang. Oh ya, nanti mereka bisa belajar lewat asinkron ya. Dikasih tahu ya, Bapak akan sediakan. Baik, terkait dengan pertanyaan Saudara Idrus tadi, Bapak akan menayangkan lagi slide selanjutnya. Nah, silahkan ditebak sendiri ini Mas Idrus. Kira-kira ini adalah jenis yang mana? Komparatif atau asosiatif? Komparatif ya Pak? Ya, tepat sekali komparatif. Bagaimana Anda bisa memberikan alasan bahwasanya ini adalah komparatif? Dari mana? Dari kata perbedaan Pak, perbedaan kualitas. Tepat sekali. Tepat sekali. Ya, satu cirinya itu di depan adalah pasti ada kalimat atau kata perbedaan. Nah, ciri yang lainnya apa? Dia memiliki variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Tepat. 100 buat Mas Idris. Nanti setelah ini langsung garap tesis ya. Kemudian ini pertanyaan yang selanjutnya buat Mbak Laila. Silahkan dijawab Mbak Laila. Ini pertanyaannya Oh, sama ya? perbedaan kualitas. Ya, perbedaan kualitas sungai. Iya, betul. Pertanyaannya apa Pak? Mohon maaf, sinyalnya kurang bagus. Ini asosiatif atau komparatif, Mbak Laila? Komparatif. Bagaimana alasannya? Kok bisa disebut dengan komparatif? Karena di situ ada perbedaan antara Ya, kualitas berarti sungai. Mbak Laila juga bagian hulu menyimak dengan ya. hilir. Alhamdulillah. Baik, itu adalah kurang lebih pembelajaran dari Bapak ya. Setelah ini, Bapak akan berikan kuis melalui Kahoot yang bisa dikerjakan oleh saudara-saudara sekalian. Nanti Bapak akan memposting lewat WhatsApp ya. Bapak akan coba membuka Kahoot-nya. Nanti sebagai contoh saja ya. Mungkin teman-teman ada beberapa ya. Jumpa. Mohon maaf Pak. Oh, lewat chat Zoom saja. Baik. Bapak akan copy linknya ya. Kemudian Bapak akan masukkan ke chat. Terima kasih Pak. Ya, sudah Bapak copy paste ya. Bapak akan share screen untuk menampilkan ya sedikit dari kuis ini ya. Supaya teman-teman tidak katrok-katrok amat ya. Karena bayar mahal ini sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Bapak akan lihat chatnya di mana tadi. Oh iya, Bapak akan buka dari... Nah, seperti ini contoh dari Kahoot ya. Nah, nanti tinggal dijawab saja ya. Tinggal dilihat, kemudian dijawab ya. Ada sekitar 3 pertanyaan ya. Baik Pak. Ya, silakan nanti dikerjakan. Berapa Baik, lama Pak waktunya? ya, waktunya nanti sampai jam 8 malam ya. Kalau lebih dari jam 8 malam nanti linknya akan tertutup. Oke, terima kasih Baik, Pak. Bapak akan memberikan kesimpulan dari kuliah daring online sinkronisasi kita hari ini. Yang pertama, kita telah membahas penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berhubungan dengan variabel-variabel yang saling berhubungan ya. Kemudian ada apa? Ada jenis apa? Ya, jenis komparatif. Suaranya tidak kedengaran. Ya. Oh, tidak terdengar ya. Bapak ulang. Sudah kedengaran? Sudah terdengar baik? Sudah Pak. Sudah ya. Kesimpulannya tadi ada 2 jenis penelitian. Yang pertama apa Mas Idrus? Komparatif. Ya, tepat sekali. Yang kedua apa Mbak Putri?
Apa Mbak Putri? Wah, ini tidak mendengarkan. Apa Mas Idrus yang kedua, Mas Idrus? Asosiatif ya Pak ya? Iya, Mas Idrus ini yang sudah mulai paham. Nanti Mbak Putri dikasih tahu ya, Mas Idrus, ya. Supaya tidak kebanyakan bengong. Mikirin hutang mungkin. Baik, cukup sekian ya materi dari Bapak. Insya Allah kita akan bertemu kembali nanti di pertemuan keempat ya, membahas tentang penelitian PTK ya, penelitian tindakan kelas yang sampai saat ini sudah mulai hilang dari permukaan ya. Sudah cukup? Apa masih ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup ya, ya. Jangan lupa nanti dijawab ya pertanyaannya di Kahoot ya. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah melakukan praktek pembelajaran daring secara sinkron yang menarik dan juga interaktif. Bisa kita simpulkan, tadi kita sudah melihat luar biasa ya yang dibawakan oleh tutor kita, yaitu Bapak Rahmat Wahyudi. Pertama, peralatan dan perangkat internet sangat memadai, jadi pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Lalu di awal juga tutor menjelaskan dan memberikan informasi bahwa adanya fitur chat ataupun raise hand sehingga teman-teman peserta didik itu bisa bertanya jika diperlukan. Lalu kita lihat tutornya juga sudah menggunakan nada bicara naik turun, penekanannya juga sesuai dengan tujuan supaya lebih mudah dipahami oleh peserta didiknya. Dan tadi kita bisa lihat juga ada beberapa aktivitas tugas yang diberikan oleh tutor dalam diklat yang tadi sudah kita lihat. Dan terlihat juga tutor kita sudah sangat mengenali peserta didiknya. Semua siswa disebut di absen, lalu juga selain mengabsen ketika pembelajaran berlangsung pun semua diberikan kesempatan untuk bertanya dan juga diberikan kesempatan untuk menanggapi ataupun memberikan masukan. Lalu tadi kita juga melihat slide yang digunakan dalam pembelajaran tersebut sangat bagus, lebih kecil lingkupnya sehingga lebih fokus materi yang disampaikan dalam sebuah slide dan sangat mengajak peserta didiknya juga sangat aktif. Semua diberikan kesempatan untuk bertanya maupun untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tutor. Selain itu, pembelajarannya pun tadi menggunakan beberapa interactive tools, ada Kahoot untuk pembelajaran yang dimana terakhir tadi diberikan tugas yaitu sebuah kuis yang menarik sehingga peserta didik juga bisa mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuis dan lebih menarik ya, jadi tidak seperti benar-benar diberikan soal-soal yang sulit gitu. Dan terakhir tadi pun tutor juga melakukan peregangan supaya ketika kita melakukan proses pembelajaran secara online dan sinkronus itu pasti itu kadang-kadang kita pegal ataupun mata kita juga mungkin bisa menjadi terganggu ya kalau misalkan kita benar-benar hanya fokus dengan laptop dan duduk saja terlalu lama, sehingga tadi juga ada peregangan-peregangan kecil yang diajak oleh tutornya agar peserta didiknya juga lebih nyaman dan lebih santai dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek pembelajaran yang tadi disampaikan oleh tutor kita, Pak Rahmat Wahyudi, itu sangat menarik dan interaktif. Semoga teman-teman semua bisa mencoba untuk mempraktekkan proses pembelajaran seperti yang tadi kami sampaikan. Terima kasih semuanya.